Di suatu pagi yang cerah, ada seekor anak kucing bernama Mimi. Mimi sangat riang. Ia suka sekali berlarian di pekarangan rumah bersama saudara-saudaranya. Setiap langkah kecil yang diambilnya membuatnya merasa sangat gembira. Lari-lari, lari-lari, seru Mimi dengan penuh semangat. Mimi berlari ke sana, berlari ke sini. Ia merasakan angin yang menyentuh bulunya, membuatnya semakin senang. Sungguh menyenangkan, pikir Mimi. Aku bisa berlari seperti angin. Setiap gerakan membuatnya tertawa riang. Saudara-saudara Mimi ikut berlarian di belakangnya. Mereka semua sangat gembira, berlari bersama. Lari bersama, kata mereka dengan penuh keceriaan. Gerakan tubuh mereka membuat mereka merasa hidup dan bahagia. Setelah berlari-lari, Mimi dan saudara-saudaranya beristirahat di bawah pohon besar. Kita berlari dengan riang, kata Mimi. Lari membuat kita merasa senang. Mereka duduk bersama, merasa puas dan bahagia. Mimi kemudian berbaring dengan nyaman dan mengingat semua kegembiraan yang dirasakannya saat berlari. Aku suka berlari, bisik Mimi sebelum tertidur. Dan ia pun bermimpi tentang berlari dengan riang di pekarangan yang luas. Di hutan yang hijau dan luas, hiduplah seekor anak beruang yang riang gembira. Setiap hari, ia senang sekali bermain dan berlari-lari bersama induknya. Hari ini, mereka akan berburu di hutan. Hop, hop, anak beruang melompat-lompat di atas daun-daun yang berserakan. Ia merasakan angin sejuk yang meniup bulu-bulunya. Lihat, ibu, aku bisa melompat tinggi, katanya dengan gembira. Induk beruang tersenyum dan ikut melompat. Lompat seperti ini, nak, kata induknya. Mereka melompat bersama, merasakan tanah yang lembut di bawah kaki mereka. Setelah melompat-lompat, mereka berlari ke sungai yang mengalir deras. Lari, lari, seru anak beruang. Ia merasakan kaki-kakinya bergerak cepat di tanah, dan hatinya penuh kegembiraan. Ketika mereka sampai di sungai, anak beruang melihat bayangannya di air. Lihat, ibu, itu aku, katanya sambil tertawa. Ia merasakan kegembiraan melihat dirinya sendiri. Induk beruang tertawa kecil dan berkata, kamu memang anak beruang yang riang dan gembira. Mereka kemudian bermain air bersama, merasakan dinginnya air yang menyegarkan. Setelah puas bermain, mereka duduk di bawah pohon besar. Hari ini sangat menyenangkan, kata anak beruang. Ia merasakan kehangatan dari dekatnya induknya, dan perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Induk beruang mengelus kepala anaknya dan berbisik, selamat tidur, anakku yang riang. Besok kita akan bermain lagi. Di suatu pagi yang cerah, bayi burung bernama Pip sedang bermain di sarangnya. Tiba-tiba, Pip melihat sesuatu yang berkilauan jatuh dari langit. Apa itu? Pikir Pip dengan rasa ingin tahu. Aku harus mencari tahu. Pip mengepakkan sayap kecilnya dan terbang mengikuti benda berkilauan itu. Aku akan menemukan harta karun itu, kata Pip dengan semangat. Setiap kali Pip mendekati benda itu, angin membawanya sedikit lebih jauh. Tapi Pip tidak menyerah. Ia terbang semakin cepat, merasa sangat bersemangat. Akhirnya, Pip menemukan harta karun itu di atas daun besar. Oh, ini adalah es kecil yang dingin dan berkilauan, kata Pip sambil menyentuhnya dengan lembut. Pip sangat kagum dengan penemuan kecilnya. Ia melihat es kecil itu dengan penuh perhatian, belajar tentang bagaimana es itu terasa dingin dan meleleh di bawah sinar matahari. Pip sangat senang dengan penemuannya. Aku menemukan harta karunku, katanya dengan gembira.
Pip kemudian terbang kembali ke sarangnya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia belajar bahwa rasa ingin tahu dan usaha yang tak kenal menyerah dapat membawa kegembiraan dan penemuan yang tak terduga. Dan di sarangnya, Pip duduk dengan nyaman, mengingat petualangannya hari itu. "Aku akan selalu mencari tahu dan menemukan hal-hal baru," kata Pip sambil menatap langit yang biru. Petualangan Pip mengajarkan tentang keajaiban penemuan kecil dan kegembiraan yang datang dari rasa ingin tahu. Di sebuah lautan biru yang sangat luas, hiduplah seekor ikan kecil bernama Benny. Benny adalah ikan yang sangat ceria, tapi suatu hari, dia merasa sedih karena tidak bisa menemukan ibunya. "Di mana ibu?" tanya Benny dalam hatinya sambil berenang perlahan. Benny mulai mencari ibunya ke sana kemari. Dia berenang melewati batu karang, menyapa ikan-ikan lainnya, dan bertanya, "Apakah kalian melihat ibu saya?" Tapi, tidak ada yang tahu di mana ibunya berada. Benny merasa sangat sedih dan hampir menangis. Namun, Benny tidak menyerah. Dia tahu bahwa ibunya mencintainya dan pasti sedang menunggunya. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seekor kura-kura tua yang bijaksana. "Jangan khawatir, Benny," kata kura-kura itu. "Ibumu juga pasti sedang mencarimu. Kasih sayang selalu membawa kita kembali bersama." Dengan kata-kata itu, hati Benny menjadi lebih ringan. Dia berenang dengan semangat baru, terus mencari dan akhirnya melihat bayangan yang sangat dikenalnya. "Itu ibunya, ibu," seru Benny dengan gembira, dan dia segera berenang mendekat. Ibunya juga sangat bahagia melihat Benny. Mereka berpelukan dengan erat. "Aku sangat merindukanmu, ibu," kata Benny dengan lembut. "Ibu juga sangat merindukanmu, Benny," jawab ibunya. Mereka akhirnya bersama lagi, dan rasa sedih Benny hilang, digantikan oleh rasa kasih sayang yang besar. Sejak saat itu, Benny belajar bahwa walaupun dia merasa sedih, cinta dan kasih sayang akan selalu membawa mereka kembali bersama. Dan setiap kali dia merasa sendirian, dia tahu bahwa ibunya akan selalu ada untuknya. Hikmah kisah 1. Keteguhan hati. Benny mengajarkan bahwa dengan tidak menyerah meskipun merasa sedih, kita bisa menemukan kembali orang yang kita cintai. 2. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang selalu akan membawa kita kembali bersama orang-orang terpenting dalam hidup kita, meskipun kita terpisah sementara. Judul: Kelinci Kecil yang Suka Berbohong. Di tengah hutan yang hijau, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Bimo. Bimo adalah kelinci yang sangat lucu, tapi dia punya kebiasaan yang tidak baik. Bimo suka berbohong kepada teman-temannya. Setiap kali Bimo ingin bersenang-senang sendiri, dia akan berkata, "Ada serigala di belakang pohon. Cepat lari." Teman-temannya selalu percaya dan berlari, sementara Bimo tertawa sendirian. Suatu hari, Bimo berkata lagi, "Ada serigala di sana." Teman-temannya langsung berlari. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bimo melihat temannya, si tupai, menangis. Bimo merasa sedih melihatnya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Bimo. "Aku sangat takut, Bimo. Aku tidak suka ada serigala," jawab tupai sambil terisak. Bimo merasa hatinya sakit melihat temannya sedih. Tapi dia tetap berbohong lagi keesokan harinya. "Ada serigala, cepat lari." Teman-temannya berlari, tapi kali ini Bimo tidak tertawa. Dia merasa tidak enak. Ketika dia kembali ke tempat biasanya bermain, dia melihat teman-temannya tidak ada di sana. Mereka semua takut dan pergi. Suatu hari, Bimo melihat bayangan besar di balik pohon. Dia terkejut. Ternyata benar-benar ada serigala. Bimo berteriak sekeras mungkin, "Ada serigala! Tolong!" Tapi, teman-temannya tidak ada yang datang. Mereka tidak percaya lagi pada Bimo. Bimo lari ketakutan, tapi serigala itu mengejarnya. Untungnya,
dia berhasil masuk ke lubang kecil dan bersembunyi. Setelah hari itu, Bimo belajar pelajaran penting. Dia tidak ingin lagi membuat teman-temannya sedih atau takut. Dia berjanji tidak akan berbohong lagi. Bimo meminta maaf kepada teman-temannya dan sejak saat itu, Bimo selalu berkata jujur. Teman-temannya kembali percaya padanya, dan mereka bermain bersama lagi dengan gembira. Pesan moral, jangan suka berbohong, karena bisa membuat orang lain sedih dan tidak percaya lagi. Lebih baik selalu jujur, agar semua orang senang dan percaya padamu.